kerugian negara. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba bongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Sementara itu, Bupati Sukoharjo Ety Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Ety diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminya. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Ety Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Ety, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Ety untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Ety diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran OPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Ety juga diduga memerintahkan Trimulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Trimulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung proses hukum terhadap Bupati Sukoharjo Ety Suryani. Lutfi juga turut prihatin atas kasus yang tengah dihadapi bawahannya. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan. Dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK, karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum, tidak peduli itu yang melakukan apa, objeknya ya siapa yang melakukan. Sepanjang tahun 2026, Ety Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan tindakan korupsi.
Ada penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level bupati wali kota, bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan, termasuk pengawasan oleh DPRD, itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu, butuh perbaikan dari sisi pengawasan. Bupati Sukoharjo Ety Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ety diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Ety Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Ety pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Jalan Kepuh gimana Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini Bu, jalannya. Selain Ety, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Ety dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Ety diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Ety Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Ety terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Ety berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerataan akses internet di Indonesia masih bergantung pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi digital di seluruh Indonesia. Menjawab tantangan ini, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi atau Jarjatel resmi dibentuk sebagai wadah kolaborasi pelaku industri dan pemerintah. Tingginya biaya relokasi jaringan serta tata kelola infrastruktur bersama dinilai masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Asosiasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan. Untuk relokasi ini Pak, itu di provinsi mana sih Pak punya program ini? Adalah melakukan sinergitas antara pemerintah dan perusahaan kawan-kawan. Supaya apa? Dalam artian untuk program pemerintah tersebut adalah bisa menghidupi ataukah mewakili usaha dari kawan-kawan kita. Karena kami ini sangat menjaga untuk ekosistem telekomunikasi, khususnya bagi yang usaha-usaha UMKM lokal. Karena di telekomunikasi bukannya produk besar, ada juga usaha-usaha UMKM yang kecil. Nah itu yang kita jaga. Dan artian apa? Mereka bisa melakukan servis layanan dan mereka bisa untuk mengembangkan di wilayahnya masing-masing. Seperempat abad hidup tanpa aliran listrik, ratusan warga di kawasan lahan perhutani Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu akhirnya dapat menikmati penerangan untuk pertama kalinya. Sebanyak 102 kepala keluarga serta 1 masjid kini telah teraliri listrik melalui instalasi panel surya dengan total 103 titik penerangan. Program Rumah Terang yang digagas Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI ditujukan untuk menjangkau kawasan yang selama ini belum teraliri listrik. Akses listrik ini menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini hidup tanpa penerangan di kawasan ini. Semakin cerdas, semakin rajin belajar, terutama putra-putrinya, semakin menambah semangat untuk hidupnya, semakin menambah ibadahnya, semakin menambah kerjanya, sehingga secara umum semakin sejahtera.